Wellness. Senang sekali saya Disti Pujaraswati kembali menemani kalian dalam obrolan hangat tentang pendidikan, psikologi, dan nilai-nilai Islami. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang bagaimana konseling berbasis kesejahteraan psikologi Islami atau yang disebut Islamic Psychological Wellbeing Counseling atau IPWBC dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa kelas 6 sekolah dasar. Dan sudah hadir bersama kita seorang peneliti sekaligus konselor sekolah, Ibu Ratna Dewi MPD Kons. Selamat datang Ibu Ratna. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, istilah Islam Psychological Wellbeing Counseling ini masih terdengar baru nih bagi sebagian orang. Bisa dijelaskan dulu secara singkat apa sih itu sebenarnya IPWBC? Baik, oke sahabat. IPWBC itu adalah sebenarnya sebuah pendekatan yang mengintegrasikan konsep kesejahteraan psikologi siswa. Namun saat ini kesejahteraan psikologis itu diintegrasikan secara konseling Islam, di mana siswa itu akan mendapatkan atau mencapai kebahagiaan hidup, ketenangan batin, dan makna hidup. Bukan hanya dari sisi psikologis, tapi juga secara spiritual. Dalam IPWBC, kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari rasa potensi saja, tapi juga bagaimana anak bisa dekat kepada Tuhannya, bagaimana anak bisa ikhlas, bagaimana anak bisa bersyukur dan memiliki tanggung jawab secara moral. Wah, Masya Allah nih. Jadi konsep ini bukan sekedar menenangkan anak secara emosional ya Bu Ratna, Ya. melainkan juga dapat menumbuhkan kesadaran spiritual mereka. Betul sekali Kak. Anak-anak kelas 6 itu kan sedang beralih ke arah remaja awal, di mana mereka mengalami transisi penting, adanya tekanan akademik, secara psikologis, di mana ada perubahan baik secara fisik maupun psikis, perubahan sosial seperti itu. Nah, disinilah peranan IPWBC terhadap mereka dalam memberikan kekuatan atau keseimbangan bagi mereka. Terlebih lagi adanya program apakah yang terbaru sekarang, adanya TKA. Wow. Gitu. Bagaimana anak-anak dituntut secara akademik untuk menguasai atau siap tempur di ajang TKA tersebut. Wah, menarik sekali nih ya. Dalam penelitian Ibu Ratna, bagaimana nih penerapan IPWBC ini di lapangan? Oke Kak, sebelum melakukan penelitian ini, saya melakukan analisis kebutuhan, terutama di sekolah saya, yaitu di SDN Bintaro 03, letaknya di Jalan Rawapapan, Bintaro. Saya melakukan analisis kebutuhan seberapa besar kebutuhan mereka. Kebetulan IPWBC ini adalah terlahir dari teori RIF yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, seberapa kebutuhan mereka terhadap komponen-komponen atau dimensi-dimensi ini. Kemudian dari analisis kebutuhan tersebut ternyata terdapat kebutuhan di bidang bagaimana mereka mau dekat gitu. Mereka ingin menjadi manusia-manusia yang sabar dan merasa membutuhkan kebahagiaan dari analisis kebutuhan tersebut. Nah, dari sinilah saya beranjak meneruskan pada penelitian melalui metode pendekatan ini yang nanti akan dirancang dalam bentuk konseling kelompok di dalam kelas gitu, secara 6 kali, 6 dimensi, setiap sesi, setiap dimensi itu 1 kali pertemuan. Jadi ada 6 sesi di situ. Seperti itu. Wah, ternyata memang cukup luas juga ya Bu Ratna ya. Untuk pendekatannya sangat menyeluruh juga dan juga dapat melatih mental sekaligus hati anak-anak seperti itu. Nah, apa nih Bu Ratna hasil yang diharapkan dari penelitian Ibu itu sendiri dan apa nih temuan utamanya Bu? Baik, nanti kan kita prakteknya itu per 6 dimensi Kak Desti ya. Misalnya dimensi yang pertama itu anak bagaimana bisa menerima dirinya secara penuh dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak akan diberikan pendekatan menerima secara fisik dan psikis bahwa anak itu menerima secara kodratnya, baik kodrat alamiah, kodrat sebagai Tuhannya, dan bagaimana memfungsikan dirinya ke masyarakat.
kepada keluarganya, kemudian hubungannya dengan orang lain. Di sini juga anak akan diajarkan melalui pendekatan metode-metode bagaimana dia bisa bersosialisasi kepada guru dan teman-temannya. Kemudian bagaimana misalnya tentang penguasaan lingkungan. Nah ini penting Kak. Jadi ini kaitannya dengan bullying sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana anak ini bisa menguasai lingkungan, bukan terbalik. Lingkungan menguasai dia bukan. Tetapi anak diajarkan bagaimana dia bisa menguasai lingkungannya secara baik dan bijaksana, mengatur lingkungan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dirinya gitu Kak. Kemudian anak juga diajarkan tentang bagaimana berorientasi ibadah dalam setiap aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar ini dikaitkan dengan 7 anak kebiasaan hebat. Nah, jadi orientasinya ke sana juga nanti. Semua cita-citanya seharusnya bermuara pada pengabdiannya dia sebagai hamba kepada hamba Allah tentunya ya. Kemudian akhirnya mengembangkan diri, belajar dari pengalaman, dari percakapannya pada guru, kemudian dari dia berkomunitas gitu ya, dari jurnal yang 7 kebiasaan ini akan berdampak kepada ini semua Kak. Jadi ada hubungannya jurnal yang dilakukan di 7 ada kebiasaan hidup anak hebat Indonesia dengan dimensi ini akan nanti ada keterhubungan. Nah dari semua ini nanti penelitian utamanya adalah kita akan melihat hasil utama penelitiannya adalah anak dari tidak bisa membagi waktu dengan baik, dia jadi bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian anak bisa mengembangkan secara mandiri, bisa mengambil keputusan mana yang baik, mana yang benar, kapan saatnya dia belajar, kapan saatnya dia bersosialisasi. Kemudian ini berpengaruh atau tidak gitu ya, bisa dilihat dari prestasi belajarnya, dari rapor semesternya, dan kemudian dari hasil TKA-nya. Jadi temuan utamanya seperti itu, ada perubahan secara positif dalam perilaku positifnya, dari belum bisa menguasai secara ketuhanan dalam dirinya menjadi melakukan segala sesuatu dengan berlandaskan pada ketuhanan, seperti itu Kak. Oke, nah berarti memang dari pertama manajemen waktu sama untuk penguasaannya ya Bu Ratna, nasional luar biasa sekali nih. Artinya PPWBC bukan hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga dapat membentuk karakter spiritual untuk kepada siswa seperti itu. Ya benar ya? Benar sekali. Karena dalam pandangan Islam, well-being sejati adalah ketika hati terhubung dengan Allah, seperti firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 28, ala bizikroli, maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi lapang, menjadi tentram, jadi kenyamanan, well-being. Ya, kesejahteraan psikologis itu adalah anak menjadi bahagia dan bersama tentram dan merasakan keseimbangan diri yang sangat sesuai dengan kebutuhan anak di era digital ini. Wah, subhanallah dan masya Allah nih, begitu dalam maknanya. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu Ratna, Ya. berarti IPWBC ini kemungkinan bisa jadi pendekatan alternatif ya Bu ya, yang relevan bagi guru bimbingan konseling. Betul sekali Kak Desti, guru bimbingan konseling, wali kelas. Kalau di SD kan namanya guru kelas Kak. Iya. Nah di SD negeri ini juga sebenarnya melatar belakangi pelatihan ini. Jadi guru SD itu harus memiliki peran ganda, baik sebagai guru kelas tetapi juga sebagai guru bimbingan konseling. Nah metode pendekatan ini sangat penting diberikan ke murid dari guru kelasnya, seperti itu. Bahkan guru agama juga bisa, semua guru mata pelajaran bisa melakukan pendekatan ini kepada anak-anak. Nah berarti memang seluruh guru, baik itu mata pelajaran apapun, sangat berperan aktif ya Bu Ratna ya. Dan indah sekali nih Bu. Terakhir nih Bu Ratna, pesan apa nih yang ingin Ibu sampaikan bagi para pendidik yang sedang berjuang menjaga kesehatan mental anak-anak di sekolah? Baik, pesan saya sangat sederhana. Jangan lupa bahwa setiap anak memiliki fitrah yang baik dan potensi spiritual. Tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing hati mereka. Ketika kesejahteraan psikologis dan spiritual mereka tumbuh, maka kita harus siap menjadi garda terdepan sesudah kedua orang tuanya dalam meraih prestasi dan mengikuti anak akhlak. Prestasi akhlak itu harus seimbang. Jadi tidak boleh melepaskan pribadi anak dari Tuhannya.
Masya Allah, ya luar biasa sekali nih pesan yang sangat menyentuh dan semuanya tidak luput keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Ratna ya. Terima kasih banyak Bu Ratna atas waktu dan inspirasinya. Semoga penelitian tentang Islamic Psychological Wellbeing Counseling ini bisa diterapkan di lebih banyak sekolah di Indonesia khususnya. Dan untuk sobat edukasi semua, ingatlah kesehatan mental dan spiritual adalah dua sisi yang saling melengkapi. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast edukasi dan spiritual wellness. Wassalamualaikum